umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. At-tanazzulul khamis, adapun tanazzul yang kelima, makarimul akhlak, itu menerangkan beberapa mulia-mulianya akhlak. At-tanazzulul khamis, adapun tanazzul yang kelima, makarimul akhlaqi, itu menerangkan beberapa mulia-mulianya. Jadi Allah punya sifat jamal, Allah punya sifat kamal, Allah punya sifat jalal. Kalau dalam lautan sifat jamal Allah, di dunia nggak ada yang jelek. Semua baik. Semua baik. Tapi kalau dalam sifat jalal Allah, kebaikan itu akan baik, kelihatan baik kalau ada keburukan. Maka dari sifat jalal Allah lahirlah keburukan-keburukan, biar kebaikan itu ada nilainya. Jadi kalau di dalam lautan jamalnya Allah nggak ada dunia yang jelek, nggak ada, baik semua, baik semua. Hanya kebaikan ini akan berguna menurut manusia dengan manusia apabila ada keburukan. Keburukan nampak, oh ini baik loh, baiknya baru ada harganya. Maka dari lautan jalal Allah terjadi keburukan-keburukan yang tidak asli keburukan itu, tidak dzati tapi aridi. Biar apa? Biar kebaikan tadi ada nilainya. Sekarang kalau dunia mukmin semua, nggak ada orang kafir, nggak ada gagahnya mukmin. Biar ada harganya. Dari tuntutan sifat jalal Allah, lahirlah orang-orang kafir, lahirnya orang-orang fasik. At-tanazzulul khamisu, adapun tanazzul yang kelima, makarimul akhlak, itu menerangkan beberapa mulia-mulianya beberapa akhlak. Laisa fil kauni illa makarimul akhlak. Laisa, tidak ada fil kauni, di dalam alam semesta ini tidak ada illa makarimul akhlak, kecuali semua mulia-mulianya akhlak. Jadi di dunia ini enggak ada akhlak yang buruk, enggak ada. Semua makarimul akhlak. Wa man, adapun barang siapa dhanna itu menyangka, ialah man menyangka anna hunaka, persunya itu di dalam kaun, fil kaun, dalam kaun, safa akhlak, ialah rendah-rendahnya akhlak. Barang siapa menyangka di dalam semesta ini ada akhlak yang buruk, ada akhlak yang rendah, ada akhlak yang hina, maka fama tasafsafa, maka tidak ada yang hina illa tiqaduhu, kecuali lah itiqad jaman, yang rendah itu itiqad jaman. Jadi beliau mengatakan makalah ini supaya kita ini jangan tenggelam dalam melihat kejelekan manusia dan kejelekan alam semesta ini. Jangan tenggelam di situ. Ini jelek, ini jelek, ini jelek, ini jelek. Akhirnya diri saya juga jelek. Nanti kalau begitu nanti mengatakan dalam hadis, man qala halakan nas fa huwa ahlakuhu, kata Rasulullah. Barang siapa manusia telah bejat semua, telah rusak semua, maka dialah yang paling rusak. Man qala halakan nas fa huwa ahlakuhum. Itu hadis. Jadi waman, adapun barang siapa dhanna itu menyangka, ya lahman anna hunaka, pada sunnya dalam kaun, ay fil kaun, di dalam kaun, safa akhlaqin, ialah rendah-rendahnya akhlak, ya fama tasafsafa, maka tidak rendah illa tiqaduhu, ialah itiqad jaman, yang rendah itiqadnya dia. Bukan alam semesta itu penuh dengan akhlak yang rendah, bukan, dia yang itiqadnya dia. Jadi dia yang salah kalau begitu.
Lah andai kan terjadi dohirnya jadi akhlak yang rendah, kan suruh iktibar supaya kita itu jangan punya akhlak seperti itu. Supaya kita jangan punya akhlak seperti itu. Dan akhlak yang rendah itu terjadi, itu lahir dari akhlak yang mulia. Supaya akhlak yang mulia itu ada harganya. Supaya orang akhlaknya rendah taubat, berganti pada akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang rendah itu sementara saja, dan akhlak yang rendah itu lahir dari akhlak yang mulia. Itu. Jadi akhirnya seorang mukmin yang punya penuh seperti itu, maka hidup di dunia ini adanya syukur kepada Allah Ta'ala. Syukur, kalau begitu syukur kepada Allah Ta'ala. Akhirnya cinta kepada Allah Ta'ala, cinta kepada umat manusia, cinta kepada alam semesta. Akhirnya wama adapun barang-barang nazunnu yang kami menyangka pada nahnu yaitu kami menyangka akhlakon kepada beberapa akhlak sayyiatan yang buruk. Wama adapun barang-barang nadhunu yang kami menyangka pada nahnu yaitu kami menyangka akhlakon kepada beberapa akhlak sayyiatan yang buruk, tetapi ma khalaqa tidak menciptakan kepada akhlakon sayyiatan Allahu ya'la Allah illa litakuna, kecuali supaya menjadi yalah akhlakon sayyiatan menjadi makarima akhlakin kepada akhlak-akhlak yang mulia. Andai kan sementara ini ada akhlakon sayyiatan, akhlak yang buruk, supaya dirubah supaya menjadi makarimul akhlak. Kalau sudah makarimul akhlak semua menjadi makarimul akhlak, ya tahsilul hasil dong. Namanya menghasilkan yang sudah hasil, namanya menggaramin yang sudah asin dong. Jadi Allah menciptakan sementara akhlakon sayyiatan biar dibikin menjadi akhlakon hasanatan. Dan tadi supaya ada nilai akhlakon hasanatan dengan sebab melihat akhlakon sayyiatan, oh betapa mulianya orang yang akhlakon hasanatan itu maksudnya. Jadi enggak permanen akhlakon sayyi'ah terus-terusan, enggak, itu sementara ada, nanti mau dibikin menjadi akhlakon hasanatan. Ma khalaqa tidak menjadikan kepada akhlakon sayyi'atan Allahu ya Allah illa litakuna, terkecuali supaya beradalah akhlakon sayyi'atan makarima akhlakin, menjadi beberapa mulia-mulianya beberapa. Lawanahnu, dan adapun kami alladzina itu orang-orang istamalnya yang kami menggunakan kepada akhlakon sayyi'atan fisu'i di dalam keburukan. Adakan Anda akhlakon sayyi'atan, kita saja yang menjadikan akhlakon sayyi'atan kita, dan kita yang menjalankannya. Ya salahnya kita. Jadi akhlakon sayyi'atan itu lahir dari akhlakon hasanatan. Tapi akhlakon sayyi'atan itu sementara untuk dibikin menjadi akhlakon hasanatan. Tuh. Anda kan terjadi akhlakon sayyi'atan, kitanya saja yang menjalankan. Jadi kita salah menggunakan seperti pedang. Kalau digunakan untuk menyembelih kambing dalam itu bagus. Kalau digunakan untuk membacok orang tanpa salah, ya kan berarti kan kitanya bukan pedangnya. Ya kan? Bukan pedangnya, kitanya kalau begitu. Bukan pedangnya yang salah dong, bukan manusianya. Pedang untuk menyembelih kambing, menyembelih onta dalam util adha,
sebaik-baiknya. Nah, pedang untuk babat pisangnya orang lain, lantas kita curi pisangnya. Oh, yang salah kan orangnya, bukan pedangnya. Wahalu majarradan. Ini kan ada akhlakun sayyiatan, sementara kita gunakan pada orang kafir aslinya. Pada orang kafir doang. Dan enggak terus menerus, enggak. Jadi mafil kauni illal akhlakul karimah. Jadi tidak ada dalam manusia kecuali akhlak yang baik. Wa nahnu adapun kami alladzina itu orang-orang ista'malna yang kami menggunakan hak kepada akhlakun sayyiatan digunakan fisu'i di dalam keburukan. Artinya yang salah kaminya. Salah guna seperti tadi pedang. Pedang kalau menyembelih onta, lembu, kerbau, kambing fi udhil adha, ya sebagus-bagusnya pedang. Kalau membacok orang lain tanpa salah, ya salah besar. Itu kan yang salah bukan pedangnya, orang yang menggunakannya. Akhlakun sayyi'ah kalau digunakan buat khusus untuk orang kafir saja, ya nggak apa-apa. Nah, salahnya kita, akhlakun sayyi'ah digunakan untuk sesama muslim lah. Ini kan salah yang salah kita hanya. Salah guna namanya. Salah guna kan. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq." Innama bu'ithu hanyalah aku diutus li utammima agar aku menyempurnakan makarimal akhlaq kepada beberapa mulia-mulianya akhlak. Ada orang salatnya rajin, wiridnya rajin, tapi akhlaknya buruknya bukan main. Banyak kan itu. Banyak. Itu orang Khawarij yang membunuh Sayyidina Ali. Itu kan ahli. Kalau sholat itu orang lain kalah khusyuknya. Kalau puasa, tapi akhirnya apa? Akhirnya membunuh Sayyidina Ali. Jadi kita jangan jadi seperti ini. Kalau kita sholatnya hebat, puasanya hebat, pikirnya hebat, akhlaknya harus hebat. Dan akhlaknya buruk. Innama bu'ithu hanyalah aku diutus oleh Allah liutammima supaya aku menyempurnakan makarimal akhlak kepada beberapa mulia-mulianya akhlak. Biar aku sempurnanya akhlak, umatku juga sempurna akhlakul karimah. Maka kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim menurut manusia saja sudah azim. Bagaimana azim menurut Allah? Wah, tak terhingga dong. Tak terhingga. Nah, ini hadisnya innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Maka ulama-ulama dulu, saya mendengar orang alim luar biasa, enggak heran. Enggak mendengar orang yang akhlaknya mulia, berbondong-bondong ingin berziarah melihat. Ada di dalam kitab Kunyah. Ini ulama-ulama dulu, kalau mendengar orang sangat alim, enggak heran. Tapi kalau mendengar orang akhlaknya sangat mulia sekali, berbondong-bondong ingin belajar. Tanya apa orangnya? Banyak orang zikirnya kuat, sholatnya kuat, akhlaknya bejatnya bukan main. Nauzubillah. Kita diberi Allah hidayah. Zikirnya kuat, sholatnya kuat, akhlaknya harus kuat. Harus akhlakul karimnya harus kuat. Baru sesuai dengan kata Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hadis ini rawahu telah meriwayatkan hadis Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar. Wa Tamam dan Imam At-Tamam. Namanya orang ini. Wa Tamam dan Imam Syekh At-Tamam fi fawaidihi di dalam kitab fawaidnya Imam At-Tamam. Wa Syihab dan Imam Syihab Al-Qudai, wal Baihaqi dan Imam Ahmad Al-Baihaqi, wal Baghawi dan Imam Ahmad Al-Baghawi fi Syarh Sunnah di dalam Syarh Sunnah. Nah, maksudnya apa? Betapa alimnya Sayyid Salahuddin. Semua itu dikuasai fununu ilmu hadis. Ini
kitab ini. Sekarang nggak ada orang alim dalam hadis seperti si Salahuddin di hadis zaman. Nggak ada tanding. Dia wahidud dahr, sendiri di zaman ini fi fununil hadis. Nggak ada. Maka orang-orang yang berseberangan dengan Salahuddin harus menjaga mulut. Harus menjaga mulut. Coba Rahul Bazzar wa tamam fi fawaidihi wa Syihabul Qudai wal Baihaqi wal Baghawi fi Syarh Sunnah. Berarti beliau kan orang menguasai di dalam fununul hadis. Sunnatul Rasulullah, beliau itu lautan. Maka orang yang tidak sampai tabahur hormat tuh. Orang-orang bodoh pada mencaci maki pada orang yang lebih alim. As-safsaf ar-radi'u itu perkara yang rendah. Safsaf itu ar-radi'u perkara yang rendah min kulli syai' dari segala sesuatu. Sesuatu yang rendah itu namanya safsaf. Wal amru dan perkara al-haqiru yang sepele. Nah ini mulai perinciannya. Fa khalaqa Allahu adz-zulma kay nadhlimu anfusana wa la nu'tiha kullaladzatihi. Fakhalaqa maka menciptakan ya Allah dzulma kepada sifat zalim. Allah menciptakan sifat zalim. Dalam hadis qudsi, aku haramkan kepada kalian sifat zulmi. Aku juga mengharamkan dirinya aku. Andaikan aku membuat zalim pada makhlukku, saya haramkan. Kata Allah. Dan aku jadikan zulmu itu saya haramkan di antara kalian. Haram kamu menzalimi kepada orang lain. Dalam hadis qudsinya kan. Ini fa khalaqa maka menciptakan Allah ya Allah az-zulma kepada sifat zalim kay nadzlima supaya kami zalim anfusana pada hawa nafsu kita. Kita zalim pada hawa nafsu kita saja, jangan pada zalim orang lain. Hawa nafsu kita ingin serakah, kita harus menzalimi hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita inginnya maksiat, kita zalimi nafsu kita ini. Ini untuk begitu. Bukan untuk menzalimi orang lain bebas. Itu salah guna namanya kan. Seperti pedang tadi. Kalau pedang kamu digunakan untuk menyembelih lembu, kambing, itulah itu bagus. Nah, kalau pedang ini untuk membabat orang tanpa salah, yang salah kamunya, bukan pedang. Nah, sifat zulmu itu supaya kami menganiaya diri kami sendiri. Nafsu ingin ini, kaniaya jangan. Nafsu ingin ini jangan, nafsu ini jangan. Jadi kita menganiaya diri kita sendiri dalam keburukan. Supaya keburukan enggak terjadi. Malah menzalimi orang lain yang tidak salah. Kan bukan salahnya zulmunya, salah penggunakannya kan. Jadi fala nu'ti maka kami jangan memberikan hak kepada anfusana kullaladzatiha kepada seluruh kelezatannya anfusana. Wala nu'ti maka kami jangan memberikan hak kepada anfusana hawa nafsu kita jangan diberi kullaladzatiha kepada seluruh kelezatan-kelezatannya anfusana. Maka dalam hadis qudsi kata Allah, kalau kamu ingin dekat saya gampang. Kamu jangan ikuti hawa nafsu kamu. Jangan ikuti hawa nafsu kamu. Kesini, kata Allah, kalau kamu sudah tidak mengikuti hawa nafsu kamu, kamu kesini, kamu sampai ke aku, kata Allah. Seorang pendeta yang sangat besar khawariknya. Saya ditanya, loh kamu pendeta orang kafir kok punya karomah? Apa? Saya ini enggak mau mengikuti hawa nafsu saya.
Saya ingin tidur, saya nggak tidur. Ingin makan enak, saya nggak makan enak. Begitu saja jadi khawarij. Akhirnya diajak masuk Islam pendeta ini. Ya kalau begitu saya masuk Islam. Saya lihat hadam saya. Wah, menurut saya nggak mau masuk Islam. Oh, saya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Itu. Jadi, wala namnahu, dan kami tidak memberikan hak kepada anfusana kullah huquqiha, kepada seluruh hak-haknya anfusana. Fi sabili is'adi ghairina, di dalam jalan membahagiakan selain kita. Wala namnahu, dan kami tidak memberikan hak kepada anfusana kullah huquqiha, kepada seluruh hak-haknya anfusana. Fi sabili is'adi ghairina, di dalam jalan membahagiakan hawa nafsu kita, jangan digunakan semua. Dalam rangka apa? Biar orang lain bahagia. Biar orang lain bahagia. Fi is'adi ghairina. Jadi orang yang punya prinsip biar orang lain enak, biar orang lain tidak tersinggung, biar orang lain bahagia, ini termasuk akhlak yang mulia. Sebaliknya, biar aku enak, biarkan orang lain gak enak, ini hal yang buruk. Biar orang lain bahagia. Fi is'adi ghairina, biar orang lain bahagia. Ini akhlak. Dan orang-orang yang punya kedudukan tinggi rata-rata punya karakter seperti ini. Dalam hadisnya itu, watahmilul kalla. Kata Khadijah, wahai Muhammad, wahai suamiku, kau adalah senangnya menanggung perkara yang berat. Perkara yang berat yang ada dalam punggung makhluk kau tanggung biar mereka enak, biar mereka ringan. Itu pribadi Rasulullah. Jadi makanya fisabili is'adi ghairina. Jadi kami tidak membiarkan hawa nafsu haknya semua dijalankan dalam rangka biar orang lain bahagia. Ini termasuk akhlak yang mulia. Kalau orang yang penting aku bahagia, orang lain masa bodoh, ini akhlak yang buruk. Yang penting aku kaya, orang lain bangsa nggak urusan. Yang penting aku selamat, yang lain masa bodoh. Enggak fisabili is'adi ghairina namanya. Itu akhlak yang buruk. Maka Rasulullah katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa yang Anda senang untuk diri Anda, kepada orang lain seperti itu juga. Jadi Islam itu tidak ada yang penting saya, yang penting enggak ada. Yang penting kita Islam itu. Yang penting kita, bukan yang penting saya, yang penting saya. Wallahu a'lam.